Oh iya, saya mendengar akhir-akhir ini kok katanya itu si Eki itu masih hidup. Itu Hidup apa? benarnya gimana itu? Hidup apa? Udah mati kok. Hidup apa? Cuma udah jasadnya udah dikubur mati. Hidup gimana? Berarti Yang benar-benar dimaksud sudah mati gimana? ya itu ya. Iyalah. Itu Udah cuma mati. kabar miring ya. Si ceweknya juga udah mati. Udah. Hidup gimana hidup? Keluar dari kuburan. Wah, gimana? Orang-orang itu cuma buat. Nah itu juga kan buat nganu kasus ini juga mendompleng lah. Apalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. 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 Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Padepokan Tidar dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat-nikmat yang begitu banyaknya dari Allah yang tak terhingga. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya besok di yaumul kiamah. Bagi umat yang beragama lain, saya ucapkan Rahayu, Rahayu, Rahayu. Baik pemirsa Padepokan Tidar dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan menggali dan mencoba menguak informasi tentang kejadian kasus Vina, pembunuhan di balik kasus Vina Cirebon. Kita akan coba hadirkan tarik goib yang tahu kejadian sebenarnya dari awal mula kejadian ini sebenarnya seperti apa sampai saat ini. Nanti kita akan coba hadirkan siapa saja goib yang masuk, itu kita akan serahkan kepada Allah. Siapa yang mungkin dibalik itu nanti kita akan bisa korek suatu informasi. Langsung saja, nggak usah berlama-lama, kita akan coba tarik dan hadirkan. Sudah siap Mas? Monggo. Dari segala serangan dan juga penyusup yang mengaku-ngaku, jika ada yang berani mengusuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin saya minta tolong hadirkan goib yang benar-benar tahu kejadian kasus pembunuhan Vina Cirebon, yang benar-benar asli, yang paling tahu dari kasus ini dari awal mula sampai saat ini. Semua penyusup atau apapun tidak bisa masuk ke tubuh mediator. Saya minta yang benar-benar asli, terikat dengan energi Rasulullah di tangan saya. Sallallahu. Masuk. Kamu siapa? Kodam. Kodam? Ya. Kodam maksudnya? Korbannya itu, bapaknya korban. Bapaknya korban. Ya. Anda dari golongan apa?
Jin. Jin. Hmm. Jin apa? Ya Jin kodamnya itu, bapaknya itu. Kodam pendamping bapaknya. Yang anaknya itu jadi korban itu. Dibunuh. Baik. Begini, saya mau tanya, kamu tahu nggak kronologi? Iya, tahu. Saya bersama bapak itu ya, saya tahu semuanya. Ya, boleh diceritakan. Baik. Awal mula sebelum anak itu dibunuh itu ya sekitar 10 tahun ke belakang, anak itu mengotak-atik apa itu, dia tahu rahasia bapaknya, aset paling rahasia mungkin ya. Dia mengetahui bahwa di situ ada sebuah kasus besar yang dibalik pembunuhan itu. Ada sebuah transaksi, yaitu ya transaksi. Nah, itu anaknya itu kepo, cari tahu, buka terus. Nah, berlanjut waktu demi waktu dia masih tuh buka bocor ke komandannya di atasnya bapak itu, bocor. Buka apa? Buka Ya aset file itu apa ya itu. Nah itu adalah mungkin jadwal transaksi di sana di sini jam berapa. Nah, dia disebarkan ke teman-temannya, kan juga pengguna semua. Nah, yang komandan itu kan nggak mau sampai tahu itu anak-anak itu semuanya. Mereka juga takut, ini dari siapa, mereka dikorek-korek, ini siapa kok bisa sampai bisa mengetahui detail ini, ditelusuri. Oh ya, itu anaknya si bapak itu. Boleh disebutkan namanya tidak? Nggak usah, cuman ya itu bapaknya si korban ada itu. di dalam bayangan yang saya pikirkan ini ya. Ya, nah itu lalu si komandan besar itu, mereka merencanakan sebuah pembunuhan. Nah, sebelum itu bapaknya ditawari dulu, ini gimana, ini kok bisa sampai bocor, sampai tahu masyarakat luas, ini awalnya ini anakmu ini gimana, kalau nggak mau kamu lenyapkan, saya lenyapkan beserta kamu. Maksudnya itu jabatan di situ akan hangus. Kalau mau diselesaikan kamu sendiri, ya nanti aman. Nah, bapaknya bingung. Wah, gimana? Nah, ini taruhannya kan keluarga semuanya. Dia bingung, bapaknya itu. Lalu merencanakan itulah, teman-temannya itu didekati. Ya, sebelum didekati ya ada uang masuk ke bapak itu buat melancarkan kasus pembunuhan itu. Oh, itu bapaknya itu masuk ke anak-anaknya, teman-temannya itu. Ya, salah satunya itu si itu Lin Sabaya itu. Kalau teman-teman di sana manggilnya Lindut itu. Nah, itu ya itu mereka masuk lewat teman-temannya itu, dibayar, mereka
dibayar, ada yang dikasih narkoba, ada yang dibayar berjuta-juta itu. Ada yang 100 juta. Oh gede itu, gede banget itu, mereka mau lah. Teman-temannya itu ada beberapa itu merencanakan, membuat skenario agar bisa diculik, ya diculik, dihabisi di suatu tempat itu, dihabisi itu anaknya, lalu dibuang di bawah apa itu jembatan, tapi bukan jembatan, iya di bawah itu, di bawah jalan lah itu, dibuang di situ sama si ceweknya itu sudah dihajar. Ya sebelum dinikmati dulu sama anak-anak itu, gerombolannya itu. Tapi kan ada yang khusus membunuh itu ada, bukan anak-anak itu. Anak-anak itu cuma ya bergerombol itu, cuma ingin menikmati itu anak-anak si ceweknya si Egi ya. Iya, dinikmati itu. Wah, dinikmati. Akhirnya itu matinya kan nggak di situ, di bawah itu sama temennya lagi itu, dibawa ke RS terdekat itu. Ya matinya di situ. Nah itu ada itu yang anak dari salah satunya, anak yang didekati bapaknya itu kan anak pejabat juga, anak pejabat di situ, kabupaten ya, iya yang megang itu di tahun itu, yang 10 tahun ke belakang. Nah itu kan juga didekati itu kan juga menjadi tersangka, lalu mereka itu pergi, si anak pejabat itu pergi ke barat bersama bapaknya. Ayo kita menghilangkan jejak biar aman, karena dia juga takut, karena dia juga tahu ada kasus besar di balik itu. Mereka pergi menyembunyikan diri. Yang dipenjara 7 orang itu pelaku asli atau bukan? Bukan. Berarti mereka itu dikambing hitamkan. Benar sekali. Mereka suruh mengaku. Mereka suruh mengaku. Itu dari itu kan diancam, semua diancam, sampai keluarganya segala. Itu ya. Berarti dibalik ini semua memang sudah disetting. Oh ya benar. Oh sudah. Jadi seolah-olah memang seolah-olah ada kasus pembunuhan, dan orang-orang yang terlibat pun yang masuk ke dalam penjara itu mereka cuma kambing hitam, bukan pelaku sebenarnya. Ya? Benar sekali. Mereka suruh mengaku. Sebenarnya pelaku yang sebenarnya itu ada berapa orang? Terus kira-kira ada nggak yang sekarang itu sudah masuk penjara? Belum ada. Belum ada masuk penjara. Ya itu backingannya yang itu komandan. Berarti sebenarnya kalau melihat pas TKP Kilas Balik katanya dibunuh di jembatan, itu semuanya bisa dibilang itu hoak ya? Benar sekali. Karena kan awalnya itu kan kecelakaan, gagal, lalu pembunuhan ya, anak-anak itu yang diarahan ke sini juga gagal ya. Ini mereka bingung. Dan pembunuhannya itu bisa di suatu tempat gitu tersembunyi, baru direkayasa. Iya, direkayasa. Bukan seperti yang dikeluarkan di berita itu ya. Wah, jauh sekali. Bukan. Jauh ya. Tapi sudah banyak yang tahu kok. Ini sebenarnya aktor perencana awal utamanya di balik ini semua ini siapa? Ya, bapaknya itu sendiri. Yang saya dampingi. Itu kan kalau lihat di berita itu kan dia itu sampai nangis
kayaknya ya. Ya nangis karena takut itu kan, itu masuk juga. Takut karena kasus ini terbongkar, dia juga jadi tersangka, juga takut. Berarti cuma pencitraan itu. Iya. Kok tega? Takut gitu sampai loh. nangis situasinya. Ibaratnya kok tega itu sendiri darah dagingnya. Kok sampai tega wong seorang ibaratnya binatang buas pun itu tidak akan Ya gimana tega membunuh anaknya. Lah itu manusia loh. Sudah tertutupi kok nafsu dunia. Dia takut jabatannya lengser, keluarganya semua dihabisi. Dia takut, makanya anaknya saja yang dikorbankan. Sudah beres. Oh iya, saya mendengar akhir-akhir ini kok katanya itu si Eki itu masih hidup. Itu benernya gimana itu? Hidup apa? Udah mati kok. Hidup apa? Cuma udah jasadnya udah dikubur mati. Hidup gimana? Berarti benar-benar sudah mati ya itu ya? Iyalah. Itu udah mati. Kabar miring. Si ceweknya juga udah mati. Udah. Hidup gimana hidup? Keluar dari kuburan. Wah, gimana? Orang-orang itu cuma buat. Nah itu juga kan buat nganu kasus ini juga. Juga mendompleng lah. Apalah. Ya sudah, terima kasih sudah mau menceritakan dan mau hadir di tempat ini. Ya. Saya terima kasih atas wawasan cerita yang diceritakan. Ya. Itu silahkan kembali ke asalnya ya, saya bantu keluar. Ya. Ya. Ya Allah, Jibril sampai percaya. Saya tahu keluarga tidak bisa mengambil apapun di dalam dirinya, keluarkan tanpa membawa energi bagi media. Baik pemirsa, Padepokan Tidur dimanapun Anda berada, seperti itu tadi mediumisasi wawancara dengan Hoib yang yang ditarik di tubuh mediator. Mungkin dari informasi yang didapat kita bisa ambil kesimpulan bahwa kejadian ini tidak layak untuk ditiru. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya jika ada salah kata mohon untuk dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.